Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Klarinet Selo, apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Masih tetap di rumah kan? Kali ini Pupuri kembali akan menemani kalian belajar matematika. Di video pembelajaran yang lalu, kita telah bersama belajar mengenai penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Sekarang kita akan bersama-sama belajar tentang pengurangan berbagai bentuk pecahan. Ya, kalau sebelumnya penjumlahan, sekarang kita belajar pengurangan. Kita mulai belajar kita kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semangat, fokus, fokus, fokus. Baik. Kita awali dengan pengurangan pecahan biasa. Kalau kalian masih ingat cara penjumlahan pecahan biasa di video belajar yang lalu, maka kalian akan tahu dengan cepat bagaimana cara mengurang pecahan biasa. Ya, caranya sama seperti penjumlahan pecahan biasa, yaitu apabila penyebutnya sudah sama, maka kita sudah boleh mengurangkan pembilangnya, ya. Tetapi apabila penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan dahulu penyebutnya dengan menggunakan KPK. Kita perhatikan contoh berikut ini. 9/15 dikurang 2/15. Penyebutnya sudah sama-sama 15. Ya, artinya kita bisa langsung mengurangkan 9 dan 2. Hasilnya menjadi 7/15. Mudah ya? Mudah seperti waktu kita menjumlah pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Lalu selanjutnya, ada dua pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Sama dengan waktu penjumlahan, kita samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK. KPK dari 6 dan 4 di sini pecahannya 5/6 dikurang 2/4. KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Ya. Nah, kita setelah itu harus cari pecahan senilai dari 5/6 dengan penyebut 12 adalah 10/12. Lalu pecahan senilai dari 2/4 ya dengan penyebut 12 adalah 6/12. Setelah penyebutnya sama, baru kita kurangkan pembilangnya menjadi 4/12. Sudah selesai prosesnya? Belum ya. Ada satu langkah lagi. Karena dua-duanya pembilang dan penyebutnya sama-sama genap, artinya bisa dikecilkan lagi, disederhanakan. Nah, bentuk paling sederhananya adalah 1/3 dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan 4. Ya, mengerti? Mengerti ya? Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, bagaimana pengurangan kalau pecahannya adalah pecahan campuran? Masih sama seperti waktu penjumlahan pecahan campuran, langkah awal yang harus dikerjakan adalah ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, perhatikan contoh di bawah ini. Ibu punya pecahan campuran 3, 4/5 dikurang pecahan campuran juga 2, 1/2. Kita ubah dua-duanya menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 19/5 dikurang 5/2. Ingat ya bagaimana cara mengubahnya? Baik, setelah ini prosesnya masih seperti pada saat pecahan biasa dikurangkan. Kita samakan penyebutnya, lalu cari pecahan senilainya dan dikurangkan kalau sudah sama penyebutnya. Di sini hasilnya menjadi 13/10. Sudah selesai prosesnya? Belum, ada satu lagi. Bagaimana? Karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan ini bisa diubah menjadi betul pecahan campuran dengan cara membagi 13
dibagi 10, yaitu 1/3/10. Contoh pertama ini adalah pengurangan ya kalau dua-duanya adalah pecahan campuran. Nah, sekarang contoh kedua, bagaimana kalau yang satu pecahan campuran dan yang lainnya adalah pecahan biasa? Sama prosesnya. Ya, kita jadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Karena yang satu lagi sudah menjadi pecahan biasa, jadi ditulis ulang lagi di sini. Ya, dan prosesnya sama, disamakan dulu penyebutnya dengan KPK, lalu cari pecahan senilainya, baru setelah itu pembilangnya kita kurangkan. Nah, hasil akhir yang kuning ini nih, 23/10. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Belum ya, betul. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, pecahan ini dapat dijadikan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membagi pembilang dan penyebutnya. 23 dibagi 10, hasilnya menjadi 23/10. Bagaimana? Mengerti? Pelan-pelan ya. Pasti kalian mengerti. Klarinet selo memang hebat. Ya. Kita lanjutkan dengan pengurangan pecahan desimal. Ya, tipsnya, aduh, ibu tulis tips ya. Ibu tulis di situ tips. Masih sama dengan cara penjumlahan. Kalau pengurangan pecahan desimal, kita gunakan cara bersusun. Cara bersusun seperti ini, ya, seperti mengurangkan bilangan biasa, ya, bilangan bulat. Nah, jangan lupa luruskan tanda komanya dan nilai tempat angkanya. Perhatikan, ya, ini komanya ibu luruskan dengan warna merah ini, ya. Jadi penulisannya 0,75 dikurang 0,52 lalu dikurangkan seperti biasa. Hasilnya menjadi 0,23. Contoh kedua adalah 0,8 dikurang 0,52. Contoh kedua ini angka pertamanya hanya satu angka di belakang koma. Nah, kalau seperti ini kita dapat menuliskan 0 di belakang angka 8 sehingga perhitungannya akan menjadi seperti ini. Ya, hasilnya 0,55. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah 6,42 dikurang 3,6. Nah, lagi-lagi kita lihat di belakang 3,6 angkanya hanya ada satu di belakang komanya. Kita bisa kembali meminta pertolongan pada 0, ya, tambahkan 0 lalu kita kurangkan seperti biasa. Ya, hasilnya 2,82. Perhatikan cara membacanya. 2,82 bukan 2,82 ya. Kalau bilangan desimal, angka yang di belakang koma harus disebutkan satu persatu. Baik, kita lanjutkan. Semoga kalian mengerti ya. Kita lanjutkan pada pengurangan berbagai bentuk pecahan. Bu, bagaimana ya kalau misalkan bentuk pecahannya tidak sama? Nah, lagi-lagi Bu tulis tipsnya di sini. Ubah dulu pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama, ya. Kalau misalkan tidak sama, bagaimana kita mau mengurangkan ya? Sepertinya tidak bisa, ya. Sekarang kalian lihat di sini. Ibu punya pecahan desimal dan persen. 0,75 dikurang 50%. Ada dua bentuk pecahan di sini. Ya. Mari kita selesaikan bersama-sama. Yang pertama, menggunakan cara pertama. Kita akan ubah 50%-nya menjadi desimal agar bentuknya sama dengan 0,75. Ya, 50% ini kita ubah menjadi desimal. Ternyata hasilnya adalah 0,5. 50% itu adalah 50/100 dan 50/100 itu sama dengan 5/10. 5/10 itu adalah 0,5. Nah, baru sekarang kita bisa mengerjakan ini. Ya, disusun ke bawah, jangan lupa komanya harus
jajar ya. Berarti 0,75 dikurang 0,5 sama dengan 0,25. Good. Ngerti ya? Mudah ya? Oke, itu cara pertama. Cara kedua kita lihat. Ibu akan mengganti 0,75 menjadi bentuk persen agar sama dengan 50% bentuknya. Ya. Berapakah kalau 0,75 kita jadikan persen? Ternyata setelah kita proses menjadi 75%. Nah, kita ganti jadinya jadi 75% dikurang 50%. Dengan mudah kita bisa mengurangkan 75 dan 50, yaitu 25%. Mudah ya, lebih mudah ya. Ya, artinya apa? Artinya 0,25 itu memiliki nilai yang sama dengan 25%. Mengerti? Mengerti ya? Mudah-mudahan mengerti. Baik, sekarang setelah menonton video ini, saatnya melanjutkan tantangan yang ada di buku ESPS Matematika. Kalian semangat ya! Ya, demikianlah belajar kita kali ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga belajar kita kali ini menjadikan kebaikan untuk kita semua, ya. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Puri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.